Welcome back on TV Sulsel TV masa kini di program Bukan Perempuan Biasa. Ya, masih bersama saya Redia Sisahril langsung dari Hotel Max One Jalan Taman Makam Pahlawan. Dan tentunya narasumber kita pada pagi hari ini Mariana Ulfa, sang winner yang baru saja beberapa hari dinobatkan. Ya, Putra Putri Sulawesi Selatan 2024. Wah, panjang banget ya pembukaan kita di segmen kedua. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya nih, kan tadi kita udah mengarah ke pageant. Dan memang sekarang saya pengen ke pertanyaan pageant ya. Oke, sebelum menjadi seorang Mariana Ulfa winner Putra Putri Sulawesi Selatan yang baru dinobatkan beberapa hari lalu, kalau boleh tahu pengalaman pageantnya ini apa yang mendorong kemudian terjun menjadi seorang pageant fighter gitu atau petarung pageant? Jadi sebelumnya itu saya berangkat dari Zodiac Entertainment, yang kebetulan dibentuk oleh Kak Irfan Saputra. Nah, kemudian saya terjun ke Top Model Sulsel, Top Model Fashion Week Sulsel 2023 kemarin, dan alhamdulillah juga dapat runner up 1. Dan dari itu mulai tertarik sama dunia pigeon. Wah, mulai nih lihat-lihat duta pada keren ya. Ya keren banget bisa jalan di hadapan banyak orang, kemudian public speaking, kemudian menggunakan pakaian yang keren, dilihat banyak orang. Iya Kak, gitu. Jadi dari motivasinya dari situ Kak. Kan sebelumnya juga saya ini orang yang introvert. Nah, dari situ saya ingin belajar bagaimana sih rasanya menjadi ekstrovert yang bermanfaat. Oke. Jadi dari situ saya beranjak ke pemilihan Putra Putri Kota Makassar 2023 kemarin, dan alhamdulillah terpilih sebagai runner up 1. Nah, dari situ mulai deh semakin membara, semakin bersemangat buat lanjut ke event-event selanjutnya. Oke, setelah di PPKM kemudian lanjut ke Putra Putri Sulawesi Selatan. Oke, berarti ini adalah ajang yang keempat, ketiga atau keberapa? Ketiga kalau untuk dunia perlombaannya. Ketiga ya. Ini keren loh ya, baru yang ketiga udah juara 1 ya. Saya pengen tepuk tangan. Keren ya. Oke, awalnya terjun di dunia pageant ya, itu memang karena tertarik secara sendiri, secara alami, atau memang saat itu sebelum tertarik nih atau sebelum menyadari bahwa ternyata yang kayak gini keren itu apa didorong dulu sama keluarga atau misalnya didorong sama teman atau gimana tuh? Sebelumnya pernah merasa down banget nih Kak. Merasa kayak karena saya mungkin yang introvert banget, jadi nggak ada temen cerita, dan melihat beberapa postingan-postingan orang yang seperti Putra Putri, duta, mulai tertarik dan mulai meminta izin kepada orang tua. Yang walaupun awalnya nih orang tua melarang Kak, tapi orang tua mulai berani, mulai memberikan izin kepada saya, dan alhamdulillah kepercayaan orang tua saya jaga dengan baik Kak. Pada saat itu tidak langsung dikasih restu atau enggak? Kemudian apa yang menjadi sebab kemudian diberikan restu oleh orang tua bahwa oke, iya nak silahkan jalan? Iya Kak, jadi saya berbicara sama orang tua, saya duduk baik-baik sama orang tua, saya bicara. Kemarin waktu SD saya pernah seperti ini. Saya juga ingin beranjak dari bidang olahraga. Karena kan kemarin saya lebih berfokus sama bidang olahraga. Saya ingin mencoba dunia baru. Apalagi saya sudah beranjak dewasa, dan saya pikir saya juga perlu dunia baru, dan saya juga ingin mencoba hal-hal yang baru, yang intinya paling penting itu bisa bermanfaat bagi orang-orang. Lebih maju, ya, sebagai aktualisasi diri yang positif dan produktif juga ya. Oke, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah membanggakan orang tua dan orang-orang yang ada di sekeliling ya. Wah, dan kemudian pada akhirnya dikasih restu ya seperti itu, karena alhamdulillah bisa meyakinkan orang tua seperti itu. Baik, nah pada saat mendaftar lomba-lomba, ada nggak sih perasaan insecure atau tidak ada sama sekali? Atau kenapa? Awalnya itu insecure ya, pastinya sudah insecure karena melihat persaingan, melihat finalis-finalis yang lain.
seperti wah kayaknya dia ini wawasannya luas banget nih dari segi materi, dari segi eh, penampilan juga. Saya merasa kayak "Ih, saya kayaknya nggak pantas deh di sini." Jadi seperti itu Kak. Cuman karena saya kembali melihat orang tua saya dan saya melihat kembali tujuan saya, nah saya meyakinkan diri saya bahwa saya harus, saya juga bisa, saya juga mampu kayak mereka. Oh, jadi Seperti itu. kembali lagi ke afirmasi positif ya, Iya, Kak. atau positif self-talk ya. Iya, positif self. Ya, jadi bicara sama diri sendiri, kemudian ngebayangin orang tua bahwa oke, saya harus membanggakan orang tua deh. Pokoknya ya, Bismillah jalan kayak Jalan. gitu. Akhirnya jalan dan ada grafik dan tibalah beberapa hari yang lalu dinobatkan sebagai juara satu akhirnya. Ya. Iya, Nah, alhamdulillah. kalau di atas catwalk pada saat bertanding apa yang dirasakan? Pada saat itu merasa sangat gugup nih Kak, merasa sangat takut, apalagi pada saat di panggung takut Kayak copot mau jantung, jantungnya mau copot mau jantung. Kayak ini jantungnya mau copot iya, ya Kak, betul awal-awal banget sekali. gitu ya. Apalagi baru ajang keberapa yang saya ikuti dan yang saya temui teman finalis yang lain, orang-orang yang sudah berpengalaman nih Kak. Oke. Orang-orang yang sudah berpengalaman ya. Iya Kak, betul sekali. Jadi sempat ini ya ngebandingin diri ya Iya, dan betul merasa bahwa sekali. aduh, saya ini siapa sih? Mereka lebih banyak pengalaman ya. Tapi alhamdulillah it works ya. Iya, Kak, Kemudian kembali bisa lagi. kembali lagi ke bagaimana kita belief sistemnya itu atau kepercayaan kita kepada diri kita sendiri itu istilahnya kita tanamkan kuat-kuat seperti itu. Betul Oke, sekali, Kak. baik kita ke hal yang lain dulu. Sebelum menjadi Mariana Ulfa yang sekarang, Iya. boleh tahu nggak sih perjalanan hidupnya? Ya walaupun masih remaja ya, nggak apa-apa ya kita ulik Iya, dari kecil boleh. aja dulu gitu. Pernah sekolah di mana nih dari TK, SD, SMP, SMA? Dari TK itu di Kabupaten Pinrang. Oh, Dia- Bugis ya? Iya Kak, Pinrang. Bugis. Sama SD-nya juga, dan awalnya itu di SDN 294 Akajang, Kabupaten Pinrang. Oke. Nah, sebelumnya pernah merasa kayak takut kenalan dengan orang. Oh, oke. Nah, itu kenapa saya menggeluti dunia bidang olahraga. Karena kan di bidang olahraga itu orang nggak terlalu berbicara. Paling Cuma banyak bergerak ya? banyak bergerak. Agak lucu ya, tapi Iya. menarik nih. Dan alhamdulillah kemarin pas kelas 5 SD bisa mewakili Kabupaten Pinrang di tingkat provinsi. Wow, oke, kita tahan dulu, kita buat pemirsa yang ada di rumah penasaran. Ready, so don't go anywhere, stay tuned on TV Sulsel TV masa kini, good people.